Hai. Oke, nama gue Katelia, biasa dipanggilnya Katel. Di sini sebagai finance accounting team, ngebawain partnership and B2B team. Zodiaknya Leo. Ya, nama gue Rudy Ondolan, biasa dipanggil Rudy. Gue di sini sebagai technical lead front end consumer payment. Dan zodiak gue itu Aquarius. Halo, nama gue Abdurrahman, tapi teman-teman panggil gue Oman. Di sini gue sebagai tech lead dan membawahi 4 member, semuanya back end engineers. Oh iya, zodiak gue Capricorn. Bener ya? Moto hidupnya, you have nothing to prove to anyone. Yeah. Yang paling di highlight sih satu, balance antara ini sih, dunia dan hereafter. Dari mana lu dapetin moto hidup itu? Dapetin dari mana? Waktu itu kayak sempet baca buku, terus kayak ya di buku itu kayak di statement kalau kita tuh hidup ya let it flow gitu. Lu nggak perlu kayak menuntut diri lu sendiri buat jadi orang lain atau buat proof sesuatu ke orang lain. Tangan dong. Oke. Jadi kalau nggak bisa sukses di dunia ini doang, tapi harus setelah ini juga harus sukses. Ya tapi susah sih memang itu. Simple sih moto hidup gue, bersyukur terus, itu aja. Gitu aja. Ya. Enggak. Enggak. Sayangnya enggak. Karena apa ya? Maksudnya kan kalau bulan lahir itu kan bukan kayak tiba-tiba bisa menentukan hidup lu atau sifat gitu loh. Kayak lebih ke proses hidup lu yang akan menentukan sifat lu dan menentukan kayak nasib lu gimana sih gitu. Kalau zodiak enggak sih. Karena berubah-berubah terus. Ya kan? Setiap gue baca tiap bulan berubah-berubah. Menurut gue segala sesuatu itu nggak ditentuin berdasarkan zodiak atau ramalan orang, tapi berdasarkan effort kita sih mostly sih, sama ya mungkin doa ya. Luar biasa. Tolong kasih tepuk tangan dulu. Sejujurnya gue nggak terlalu into banget sama zodiak. Ya mungkin sesuai deskripsinya kali ya, independen iya, sama ya seperti moto juga, lebih menyenangkan untuk diri sendiri lah, nggak ada yang buat di-proof ke orang lain. Kebanyakan yang gue lihat, kebanyakan zodiak itu kayak yang diramalinya yang bagus-bagusnya gitu, kayak oh lu harusnya lebih hemat mengelola uang. Menurut gue itu harusnya general, semua orang harus kayak gitu. Tapi ya gitu. Jadi gue nggak inget sih Capricorn itu spesifiknya kayak gimana. Baca majalah sih nggak pernah, cuman paling kayak sekilas di media atau film atau sosial media gitu orang sekilas. Dulu kan waktu di kampus itu tuh, kebetulan di kampus tuh suka ada koran gitu. Di koran itu tuh suka di bagian belakangnya itu ada ramalan-ramalan zodiak gitu kan. Terkadang gue tuh baca memang ada yang benar ada yang enggak gitu. Nah kalau waktu itu biasanya gue langsung poin ke masalah asmara sama keuangan sih. Kayaknya gue mau ganti Pisces atau Pisces ya. Pisces. Kenapa? Karena gue sekarang kan Aquarius, air. Gue mau nyobain jadi ikannya. Bonding activity ya, kayak hangout, terus outing, terus juga mungkin sharing session atau bahkan one on one. Terus apa lagi ya? Oke, karena sekarang itu work from home, jadi kayaknya sih bakalan ngadain huddle buat tim. Ya kurang lebih 1 minggu 1 kali itu cukup. Topiknya pas huddle itu bebas. Yang penting sharing knowledge, gitu kan? Asal jangan gosip. Mungkin lebih sering diajakin ngobrol kayak one on one atau nggak kita kayak ya jimit bareng kan, sekarang jimit bareng. Kalau misalnya sekarang bisa ke kantor, kita at least ya sebulan sekali ketemu sih di kantor. Mungkin itu sih, kalau ada apa yang ulang tahun mungkin kita rayakan bareng-bareng gitu.
Gue tipe leader yang bebasin tim sebetulnya. Bebasin sih. Di antara itu sih, jadi nggak terlalu nanya banget juga, nggak terlalu bebasin banget. Karena gue percaya sih sama tim gue sendiri. Kalau misalkan lo nggak percaya sama tim lo, ya lo kerjain sendiri. Jangan punya tim. Selama ini sih masih pada mid deadline juga, maksudnya masih oke kerjaannya. Kenapa kita harus kejar-kejar mereka? Nanti mereka terbebani, tertekan, malah jadi keteteran gitu. Jadi kalau ada yang high priority gitu ya, tasknya atau jobnya, ya gue bakal push itu. Tapi kalau memang low priority tasknya, ya gue nggak bakal push dan nanya terus. Paling kayak 2 hari sekali atau gimana. Kalau misalnya jadi sebagai leader sih, harusnya sebelum itu deadline itu kita udah tanyain dulu ya, soalnya supaya nggak lewat deadline. Tapi kalau memang benar-benar lewat deadline, paling kita ajakin ngomong dulu sih, maksudnya kesulitannya apa, kesusahannya apa. Nanti kita evaluasi bareng supaya itu nggak keulang lagi. Pertama gue tanya dulu kenapa lewat deadline. Kalau reasonnya make sense gitu, atau mungkin ada urgency atau yang nggak bisa beyond their control gitu kan, kayak sakit atau keluarganya meninggal, itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Tapi kalau memang excuse-nya nggak bisa diterima gitu, ya gue tegur lah. Gue tegur, harusnya lo nggak kayak gini, atau mungkin lo ada problem apa, kita bisa solve nggak gitu, kita bisa solve bareng. Cara gue negur dia, ya gue tegur secara halus dulu dong. Ya pertama gue paling tanya kenapa kok bisa jadi lewat dari deadline gitu kan. Kalau misalkan alasannya masih acceptable, ya it's okay. Tapi kalau misalkan alasannya itu sebaliknya, ya kayaknya gue bakalan kasih dia nilai minus pada saat performance appraisal. Enggak, gue nggak setuju itu. Kalau yang gue rasain ya, yes, akhir-akhir ini. Setuju, karena pernah ngalamin. Gue lebih setuju karena gaji. Karena gaji. Yap. Pengalaman sebelumnya bagaimana? Ya menurut gue pribadi, kalau misalkan hanya karena atasan, ya gue palingan minta pindah tim aja. Ya. Simple ya. Ya, as simple as that. Jadi ya karena kan kalau misalnya kita kerja itu butuh kenyamanan. Jadi kalau misalnya kita nyaman sama orang yang kita bisa komunikasi dengan baik, nggak stres gitu loh. Jadi kerjanya juga enjoy. Skill itu part dari quality juga gitu. Gua kayaknya lebih prefer ke skillnya deh. At least dia punya skill di bidang dia dulu. Submitnya lama, maksudnya nggak mendadak. Nggak mendadak tuh berapa lama? Di hari H. Berarti H-2 bisa ya? Selama ini sih bisa. Oh, Jadi bisa. ya udah. You have done your current task already. Responsible, problem solving, sama interaktif. 3K. Apa tuh? Kepo, kreatif, sama kritis. Integrity, problem solving, responsible. Kita punya hadiah nih untuk Mas Oman. Oke. Buka. Boleh dibuka. Dari sini ya? Iya, dari sini. Ditiup Mas. Oke, ada apa ini? Gua kurang tahu ya ini apa. Dia bisa nyala gitu. Oh gitu, ini lilin ya? Lilin ya. Oke, ya. Hi Aquarius, congratulations udah jadi artis People Ticket. Ya, dari YouTube. Ada tulisannya? Ada. Tulisan di bawah. Si paling pekerja keras dan berloyalitas tinggi, pokoknya cuan is number 1. Number 2 tetap cuan dong, hehe. Hai Leo, congratulations udah jadi artis People Ticket YouTube. Sosok yang kuat dan senang membantu ya, walaupun suka drama dikit, hehehe. Ticket.com. Oke, thank you Bang Ade. Yeah, thank you. Kamu tuh ambisius banget dan murah hati, tapi kalau ada kerjaan mendadak, paniknya nggak ketolong. Sans aja kenapa? Hihihi. Oke, thank you Mas Oman. Ya, thank you.